Bang, gimana sih ceritanya Padang? Bagaimana sih ceritanya Malang? Bagaimana sih ceritanya yang ada di di Enteng Agung. Lenteng Agung di Jakarta Utara? Saya langsung terdiamnya. Nggak bisa lagi saya ceritakan. Bagaimana saya mau menceritakan? Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Di depannya udah ada Bang Aris. Abang apa kabar Bang? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Sehat. Jangan kayak Nia nih Bang, suaranya Lagi flu ya? lagi flu. Karena mau musim. Mungkin karena pancaroba kali Bang. Betul. Sehat Alhamdulillah ya kalau sehat. Abang sehat. Oke. Bang, kita sudah banyak pertanyaan yang dikirimkan oleh netizen melalui Instagram dan Facebook Aris Merdeka Official. Tapi mungkin sebelumnya Nia mau update dulu nih Bang, terkait kasus pertama, kasus Padang. Kira-kira update sekarang gimana Bang? Iya, jadi dalam waktu dekat kita setelah perjalanan nanti Bali hari Senin sampai Kamis, Jumat direncanakan sudah dihubungin ya, kita akan bertemu dengan korban dan juga akan bertemu juga dengan Bapak Kapolres dan diusahakan juga akan ketemu dengan Bapak Kapolda Sumatera Barat gitu. Karena apa? Ini penyelesaian kasus untuk kejahatan seksual yang dialami dua anak berusia 5 dan 7 tahun itu tidak hanya sekedar orang prihatin lalu kemudian dievakuasi masuk pelayanan dari dinas sosial, nggak cukup itu. Ini harus digerakkan menjadi katakanlah kesempatan, momentum bagaimana kasus yang terjadi yang dialami oleh dua anak yang di Padang ini menjadi tragedi nasional supaya ini tidak terjadi lagi di tempat yang lain. Karena saya khawatir ini akan terjadi lagi yang sama. Karena itu terbukti bahwa setelah 2 minggu kasus ini viral, ya, di mana paman, kakek, abang, sepupu, itu kandung semua melakukan kejahatan terhadap itu. Tidak hanya sekedar itu dievakuasi gitu oleh dinas sosial dan sebagainya. Kehadiran negara, kehadiran pemerintah Sumatera Barat itu penting sekali. Supaya ini digunakan sebagai momentum untuk tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Nah itu, jadi saya kira kunjungan Komnas Perlindungan Anak hari Jumat yang akan datang, tentu kita akan bertemu kepada orang-orang, menemui orang-orang stakeholder yang memberikan kepedulian terhadap anak itu. Nah saat ini memang dilaporkan bahwa anak ini sedang berada di tangan atau di bawah pengasuhan dari dinas sosial Kota Padang. Ini update-nya. Mudah-mudahan ini menjadi sekali lagi harus kasus ini dimanfaatkan atau katakanlah kesempatan untuk bangsa ini mengkampanyekan itu merupakan sebuah tragedi kemanusiaan. Oke, artinya tapi beberapa pelaku kan kalau update terakhir itu baru kakak dari korban ya Bang yang ditangkap. Update yang 2 hari yang lalu kita sudah mendapat kabar tinggal 1 saja yang buron. Tinggal 1 siapa Bang? Itu sepupunya, ya, kakak sepupunya itu sedang buron dan saya berharap tentu ya menyerahkan diri saja. Hadapi, kalau kita sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa itu, hadapi aja bahwa konsekuensinya juga luar biasa gitu loh. Jangan berpikir bahwa sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa itu akan mendapat ganjaran yang biasa-biasa saja, tidak harus luar biasa. Oke, berarti para pelaku ini menurut Bang Aris pantaskah mendapatkan nanti suntik kimia atau hukuman kebiri? Iya, saya kira karena perbuatannya sangat-sangat biadab gitu ya, dan dilakukan terus berulang-ulang, maka selain dikenakan sanksi fisik katakanlah 10 sampai 20 tahun gitu, tetapi bisa ditambahkan dengan
sanksi atau konsekuensi dari perbuatannya itu ya sesuai dengan PP nomor 70 tahun 2020 tentang tata laksana kebiri bisa dikenakan kebiri di samping pidana fisik atau pidana pokoknya begitu. Oke, berarti memang beberapa pelaku ini pantas ya Bang ya kalau misalnya dihukum kebiri, tapi memang juga tidak. Tapi begini Bang, apakah saat ini masih menjadi pro kontra gitu? Tapi kan kita melihat banyak sekali nih korban-korban, terutama anak-anak di bawah umur yang menjadi korban, seharusnya sudah nggak kontra lagi nih Bang, harusnya. Nggak ada lagi nih ya, karena sudah pemerintah ya merujuk dari Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang 35 tahun 2014. Nggak ada alasannya karena pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang tata laksana pelaksanaan dari kebiri. Jadi nggak ada pro kontra lagi karena itu harus diterapkan. Produk hukum nggak bisa nggak diterapkan kalau itu sudah disahkan oleh DPR dan itu sudah menjadi produk hukum gitu. Jadi tidak ada pro kontra. Yang pro kontra itu kan pada waktu kita awal-awal. Tapi ini sekarang sudah ada jurisprudensi, sudah ada ketetapan pengadilan. Kalau tidak salah di Bangkalan ya, kemudian di Surabaya itu selain pidana pokok fisik gitu, juga setelah menjalani pidana pokok nanti akan menjalani kebiri. Itu saya kira sudah ada putusan itu, tetapi itu belum ada yang dilaksanakan gitu loh. Karena belum ada yang menyelesaikan pidana pokoknya yang 9 tahun atau 12 tahun yang dikenakan sanksi juga untuk kebiri suntik kimia itu. Oke, Bang, tadi Abang menyinggung Surabaya nih, ngomong-ngomong kan kemarin belum lama ada kasus di Malang. Sesama teman melakukan bully atau kekerasan fisik. Nah, kalau menurut Bang Aris nih sekarang update-nya seperti apa? Terus pembelajaran untuk kita ke depan terhadap kasus ini gimana Bang? Nah, jadi setelah peristiwa yang menggemparkan itu, Komnas Perlindungan Anak kan menerima laporan itu. Lalu kita membentuk tim advokasi dan rehabilitasi sosial anak untuk kantor perwakilan kita di Jawa Timur. Dan 3 hari yang lalu sudah dilakukan assessment oleh kantor perwakilan Komnas Perlindungan Anak yang ada di Malang Raya, dan ditemukan di sana perlu pendampingan hukum dan pendampingan psikososial untuk memulihkan korban. Lalu kemudian di waktu yang akan datang kita juga akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan korban dan pelaku. Pelaku perlu juga ditemuin, bukan berarti dibela, bukan. Kebetulan menurut laporan dari Polresta Malang, dari 10 pelaku itu ada berusia 16 tahun. Ya, ada beberapa, ya, saya kira ada sekitar 6 gitu ya, 6 berusia 16 tahun, tetapi ada juga yang 13 ada yang berusia 13 tahun. Lalu kemudian ada juga yang 16 tahun itu sudah menikah. Nah, itu kan memerlukan penjelasan apakah itu kalau sudah menikah statusnya berubah dan sebagainya. Nah, itu kan dalam penegakan hukum tidak ada batasan usia. Itu tidak dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh status ya, apakah dia menikah dan sebagainya. Nah, ini juga akan kita berikan masukan kepada Polresta, khususnya Polresta Malang dan penyidiknya. Dan saya mendengar setelah kawan-kawan kita perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Jawa Timur, khususnya di Malang Raya, itu sudah digelar kasus oleh Polresta Malang. Jadi itu untuk mendudukkan perkara ini supaya pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga punya perspektif perlindungan anak, karena memang hukum perlindungan anak atau sistem peradilan pidana anak memerintahkan bahwa anak-anak yang masih di bawah 18 tahun pendekatan hukumnya sangat berbeda. Penyelesaian hukumnya berbeda. Ada yang mengatur tentang misalnya kalau anak 12 tahun itu ya, di bawah 12 tahun itu tidak diselesaikan lewat pengadilan, tetapi diselesaikan di luar pengadilan, tentu dengan melibatkan para penegak hukum, dan itu hanya bukan dihukum ya, artinya bahwa itu akan diberikan sanksi berupa tindakan, bisa tindakan dikembalikan pada orang tua maupun kepada negara.
Tetapi kalau ya sudah 16 tahun itu bisa dimintai pertanggungjawabannya, tetapi dia tidak bisa dihukum lebih dari 10 tahun. Oke, karena usia anak begitu Masih ya Bang usia ya? anak itu ya, sekali lagi ini bukan karena pembelaan kok, bukan, tetapi karena sistem peradilan pidana anak berlaku universal pula itu, Konvensi PBB tentang hak anak juga mengatur itu, maka seluruh dunia bersepakat bagi anak di bawah 18 tahun jika melakukan tindak pidana dan pelanggaran-pelanggaran hak anak itu dia dapat dipidana tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Bahkan umur hidup juga tidak, bahkan hukuman mati pun tidak. Jadi itu update untuk kasus di Malang yang semua orang tidak bisa terima dengan itu. Bang, kalau motifnya sendiri itu ada apa sih Bang di balik terjadinya kekerasan itu? Saya kira ya yang pertama adalah awalnya itulah perundungan sebenarnya, melecehkan martabat dari seseorang. Itu bisa terjadi karena kita leceh terhadap seseorang, kita anggap dia tidak mampu melawan kita dan sebagainya, itu menjadikan faktor pendorong yang tidak utama tapi salah satu gitu ya. Kemudian juga yang kedua, si korban ini tidak mau melawan dan sebagainya, kan dianggap lemah dan sebagainya. Itu banyak sekali peristiwa, apalagi ya seperti yang di Malang ini kan ya, itu sungguh di luar akal sehat kita gitu, mengalami kekerasan seksual lebih dulu, ya, lalu kemudian diseret ke lapangan. Kita lihat video itu, bukan hanya sekadar dipukul, diinjak, dilecehkan, ditertawakan, roknya dibuka. Ini perbuatan yang tidak bisa ditoleransi akal sehat, dan pelakunya adalah anak-anak. Apa kita hanya bisa mempersalahkan anak itu saja nih ya? Nggak bisa Bang. Nggak bisa, karena dia hidup di lingkungan sosialnya. Ada orang tuanya, ada ayah dan ibunya. Apa justru itu yang faktor pendorongnya? Kan kita belum tahu ini. Tahu, iya. Nah, inilah yang tim assessment kita, kantor perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Malang Raya itu terus melakukan investigasi mendalam gitu. Oke. Semoga kasus ini jadi kasus terakhir begitu ya Bang. Padang dan Malang ya harus betul-betul ini kita manfaatkan momentum yang luar biasa untuk menggerakkan bangsa ini bahwa kejadian itu tidak boleh terjadi lagi. Oke, Bang Aris, waktu peringatan Hari Anti Kekerasan untuk Angeline waktu itu Abang ke Bali, kemudian pada saat konvensi hak anak ini terjadi lagi Bang, Abang tetap semangat nih nanganin kasus. Terus saya sulit sekali nih ya untuk bercerita ketika saya diminta banyak netizen ya, Bang gimana sih ceritanya Padang, bagaimana sih ceritanya Malang, bagaimana sih ceritanya yang ada di Lenteng Agung di Jakarta Utara. Saya langsung terdiamnya. Nggak bisa lagi saya ceritakan, bagaimana saya mau menceritakan itu. Apalagi menceritakan kondisi anak sebagai korban yang dilakukan oleh predator biadab itu. Saya hanya menjelaskan nama aja itu sulit sekali. Apalagi menjelaskan kejadian sampai bagaimana. Secara medis bagaimana, secara fisik dampaknya apa. Lalu dalam proses pemeriksaan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mengulang kembali kejadian-kejadian yang membuat dia ada trauma dan jijik. Itulah maka saya selalu mengatakan sulit untuk bercerita tentang itu. Namun demikian tentu kita harus tahu secara fisik pula gitu kan. Saya tentu tidak bisa hanya berkomentar tanpa saya melihat secara fisik dan bertemu dengan korban. Bahkan saya ingin ketemu dengan pelaku. Apa motivasimu tentang itu? Anak 5 tahun dan 7 tahun Anda bisa bayangkan secara fisik dan medis yang dilakukan lebih dari 5 orang. Kalau negeri ini diam saja, negeri ini akan rusak dan hancur. Karena peristiwanya bukan 1-2 nih ya. Kalau kita cerita tentang kuantitas, puluhan ribu nih yang mengalami kejahatan seksual tanpa ada pembelaan. Kualitas, apalagi ya, modusnya sangat luar biasa. Kau nggak bisa bayangkan nih ya, apa yang terjadi di Lenteng Agung, umurnya antara 7 dan 8 tahun.
di Jakarta Utara, demikian juga mengalami praktek sodomi yang dilakukan oleh orang yang dikenal dari anak itu. Di Padang, 2 minggu kasus ini viral, 2 minggu kemudian ada kasus seorang kakek melakukan sodomi terhadap 10 orang di kota yang sama. Siapa yang gagal di situ? Semuanya, Bang. Pemerintah utama dan orang tua. Nggak bisa. Saya melihatnya tidak ada panutan lagi. Pemerintahnya di Kota Padang juga nggak ada panutan. Alim ulamanya juga. Itu kan kota religiusnya. Bayangan saya tidak akan terjadi di situ. Karena nilai-nilai agama itu dikedepankan. Tapi apa yang terjadi? Hancur masa depan anak-anak itu. Itu update-nya kalau mau ditanya ya. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan kita hari Jumat akan bertemu dengan para pemangku kepentingan pelindungan anak di sana termasuk korban dan pelaku. Kemudian di Malang, kalau di Lenteng Agung saya sudah bertemu dengan korban dan pelakunya sudah ditangkap dan kita sedang koordinasi dengan Polres Jakarta Selatan dan saya berjanji untuk yang 10 korban dari Lenteng Agung, korban sodomi yang bertahun itu dan pada kunjungan itu sudah mengalami trauma dan kita sedang jadwal supaya Komnas Perlindungan Anak ikut membantu dan menjadwalkan supaya ada terapi yang kita kenal dengan psikososial terapi. Itulah perkembangan dan update-nya. Oke, melihat Bang Aris menjelaskan kasus anak-anak di Indonesia sangat miris dan nggak pernah berhenti. Jadi kalau kata Bang Haris, kalau mau rusak bangsa ini rusak anak-anak aja ya Bang, gitu. Dan semoga dari sini jadi pembelajaran buat kita semua sehingga masyarakat, pemerintah, khususnya para orang tua begitu ya Bang, garda terdepan untuk melindungi anak-anak. Iya. Begitu. Oke Bang, kita masuk dulu nih ke pertanyaan yang dikirim. Oke, jangan lupa itu ya. Itu update saja supaya kita tahu bahwa Komnas Perlindungan Anak juga memberikan prioritas terhadap kasus-kasus meningkatkan kejahatan seksual terhadap anak. Oke, ini sepertinya berkaitan juga sama kasus kejahatan seksual. Apa katanya? Oke, jadi Nelly _001 gini Bang pertanyaannya, ini agak panjang tapi saya singkat jadi gini. Keponakannya mengalami perdagangan anak. Seksual anak, kemudian juga mengalami kekerasan seksual. Terus kemudian ada 2 laporan di sini yang dilaporkan ke pihak kepolisian ya Bang, perdagangan seksual sama kekerasan seksual. Pelaku sudah ditahan, ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada prosesnya memang sekali 2 kali proses itu mengikuti begitu Bang, mengikuti sidang. Sudah proses sidang ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pelaku ini sempat berkomunikasi sama pihak keluarga korban dan mengatakan kalau mendapatkan hukuman 3,5 tahun seperti itu Bang. Terus kemudian kalau dari keluarga korban mendapatkan pengakuan dari jaksa itu 7 tahun, di 7 tahun 2 bulan seperti itu. Tapi di sini pihak keluarga korban itu bingung Bang. Kok kasusnya hanya 1 yang diputuskan, sedangkan mereka melaporkan 2 kasus. Kemudian hanya 7 tahun, tapi juga ada simpang siur dari pelaku 3,5 tahun begitu Bang. Nah, keluarga korban meminta salinan putusan di pengadilan, tetapi itu sudah diputuskan? Sudah. Dihukum? 7 tahun menurut jaksa. Sudah putus pengadilan? Sudah, menurut. Pada saat putus pengadilan itu kuasa hukum mereka tidak kasih tahu nih Bang keluarganya kalau hari itu ada putusan sidang terakhir. Kemudian jaksa juga nggak kasih tahu, tiba-tiba cuman bilang tahu juga dari tersangka yang mereka akhirnya berkomunikasi kalau sudah ada putusan. Nah, pihak keluarga korban ini ingin meminta salinan putusannya. Nah, tetapi dikatakan kalau keluarga korban itu nggak boleh dapat salinan putusan. Yang bisa mendapatkan salinan putusan adalah pengacara dari tersangka dan diberikan kepada lapas, lembaga pemasyarakatan di mana tempat menahan tersangka. Nah, ini menjadi dilema keluarga ini karena mereka merasa loh kok kita nggak boleh tahu Mbak kejelasan dari putusan hukuman ini. Nah, mungkin juga ini sebagai edukasi dari Bang Aris nih untuk sahabat anak Indonesia di luar sana bahwa boleh nggak sih kita sebagai terlapor atau pelapor mendapatkan salinan putusan hasil dari pengadilan? Ya begini nih ya, jadi
Bisa saja 2 laporan itu Jadi di-split. Oh, di-split, Bang. Satu kejahatan seksualnya, ya, serangan persetubuhannya, itu ada pasal tertentu. Tetapi ada juga perdagangan anak untuk tujuan seksual, untuk tujuan komersial ekonomi misalnya kan, itu bisa saja split. Nah, bisa saja dia digabung. Nah, nampaknya ini di-split ini, yang mungkin satu yang masih ada keputusannya sudah. Tetapi laporan yang kedua, kalau kita anggaplah perdagangan manusia atau perdagangan anak itu laporan kedua misalnya. Nah, itu mungkin kalau di-split itu berarti ada 2 keputusan nanti. Ya. Tapi kalau disatukan, maka pasal yang dikenakan atau dijerat itu bisa pasal berlapis. Ada perdagangan manusianya, PPTO gitu, itu ada undang-undangnya sendiri. Undang-undang sendiri beda dengan kekerasan seksual Iya, gitu ya, Bang? Undang-undang kekerasan seksual ada, misalnya 17/2016, 35 tahun 2014 gitu kan. Jadi ketika misalnya polisi pada awal sebelum mengajukan itu ke jaksa, itu bisa 2 pasal berlapis yang dilanggar oleh si pelaku. Nah, ini saya ingin kejelasan. Kalau misalnya itu satu laporan belum tindak lanjuti, berarti itu split. Ini perlu ditanyakan. Dipisah maksudnya, dipisah. Saat ini sudah ada putusan pengadilan. Nah, kalau memang putusan pengadilan menyatakan bahwa jaksa hanya menghukum 9 tahun, itu sudah di atas 5 tahun. Karena Undang-Undang 35 tahun 2014 itu minimal 5 tahun. Nggak boleh 3,5 tahun. Jadi kalau ada pengacaranya dan sebagainya dan informasi yang lain mengatakan di bawah 5 tahun, itu nggak benar. Buktinya kan dihukumnya kan oleh pengadilan jadi 9 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun. Itu berarti di atas 5 tahun. Nah, kalau dia dikenakan dijerat dengan pasal berlapis, nggak mungkin dia 9 tahun gitu. Tapi nampaknya ini di split gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus diperiksa dulu apakah laporan perdagangan manusia itu belum ditindaklanjuti atau bagaimana, itu ditanya dulu gitu. Apakah hanya satu, ya kan? Nah, berikutnya saran saya tentunya tidak ada alasan untuk tidak mengetahui dalil-dalil dari keputusan itu. Oke. Apa alasan hakim memutus perkara itu? Kan ada pertimbangan hukumnya kan, ada pertimbangan kemanusiaannya juga kan. Jadi tidaklah tepat bahwa keluarga korban tidak boleh memiliki salinan putusan dari pengadilan. Tentunya lewat pengacaranya tentu bisa dilakukan seperti itu ya. Bisa langsung mempertanyakan itu. Karena itu jangan sampai dianggap itu lembaran negara, keputusan negara yang tidak boleh diinformasikan. Bukan hanya untuk pelaku gitu loh. Tapi semua yang masyarakat juga boleh melihat harusnya ya, Bang. Kan sudah ada di internet begitu ya, Bang. Sudah ada internet dan itu sudah terbuka. Putusan ini LP ini sudah dinyatakan itu dan bisa diakses kan gitu. Jadi tidak ada alasan. Jadi saya kira nasihat hukum saya itu periksa dulu apakah dia laporannya di split atau dipisah atau disatukan. Kalau disatukan, nah nanti kita lihat lagi isi putusan itu kenapa itu tidak dimasukkan atau apa alasannya untuk tidak di split misalnya kayak gitu ya. Oke. Artinya keluarga korban ini bisa melakukan follow up kemana, Bang? Ya tentu ke pengadilan. Ke pengadilan. Karena pengadilan sudah terbuka itu. Laporan nomor sekian, perkara nomor sekian itu sudah divonis tanggal sekian jaksanya ini dengan itu loh. Alasan-alasan salinannya itu bisa salinannya kan bisa dibuka di internet. Mungkin dia tidak diberikan secara manual gitu dan bisa kita copy sendiri karena itu undang-undang mendapatkan informasi itu dijamin oleh negara kan gitu. Yeah. Tapi juga bisa lewat pengacaranya dan sebagainya. Pengacaranya juga harus aktif lah, berikanlah kesempatan itu. Saya kira itu ya penjelasan hukum saya. Oke, sangat jelas banget nih. Berarti untuk sahabat anak Indonesia kalau memang dapat sebuah kasus bahkan bukan terlapor, pelapor, tetapi juga masyarakat luas bisa lihat dan bisa mengakses ya, Bang. Mahasiswa juga untuk bahan tesisnya atau bahan skripsinya bisa membuka itu karena itu resmi informasi yang dikeluarkan oleh negara dan
sah menurut hukum. Oke, dan nggak boleh juga Bang ya ada yang ditutup-tutupi. Iya, apalagi Karena semua harus tahu. ya apalagi untuk keluarga korban kan ingin tahu dalil-dalil hukum yang disampaikan Oke. jaksa dan putusan yang dilakukan, dasar hukum yang diputuskan oleh pengadilan kan Iya. begitu nih ya. Apalagi dia melaporkan dengan dua kasus begitu ya Bang ya. Iya, Artinya dia harus mendapatkan kejelasan kasus Kejelasan, mana nih yang iya. seperti Abang tadi Iya. bilang. Apakah kasusnya di split atau seperti Iya. apa? Kalau Oke. tidak di-split misalnya dia bisa dikenakan pasal berlapis gitu loh. Oke, sangat jelas sekali. Pengetahuan baru nih Bang, termasuk buat Nia juga nih. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. untuk Oke. bermanfaat. Bang, kita lanjut ke pertanyaan ini agak panjang Bang. Apa katanya Nia? Mungkin yang ini Nia pilih yang ini dulu. Oke. Silakan. Tapi ini untuk ininya nggak bisa disebutin ya Bang. Dari mananya? Ya pertanyaannya aja. Kalau seorang ayah memberikan penegasan kepada anaknya dengan cara memukul dan membentak anak tersebut, apakah itu bisa dilaporkan? Alasan sang ayah memukul anak ini adalah karena anaknya mengerjai atau jahil kepada adiknya dengan konteks bercanda kalau menurut versi anak ya Bang. Kalau ditanya siapa yang mengalami, aku kurang tahu soalnya dia melihat video di TikTok jadi curhat lewat TikTok gitu. Itu gimana Bang? Segala bentuk kekerasan yang berdampak melukai hati anak itu kekerasan. Apakah karena dia jahil dengan adiknya dan sebagainya, ya. Lalu kemudian ayahnya menghukumnya dengan kekerasan, itu tindak pidana. Bisa dilaporkan, bisa. Anak itu anak kandung sendiri bisa. Itulah keterbukaan hukum sekarang sebagai upaya bagaimana melindungi anak dari praktek-praktek kekerasan. Jadi kalau ayah kandungnya menghukum anaknya sendiri karena anaknya sendiri itu menjahili atau katakanlah mengganggu ketidaknyamannya adiknya juga sebagai anak dari bapak itu kekerasan. Bagi Komnas Perlindungan Anak tidak ada toleransi itu. Jika itu betul-betul melukai hati anak itu, karena hanya anaknya itu jahil, itu kekerasan. Saya tegaskan katakan itu. Itulah betapa anak-anak di seluruh belahan dunia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari mana nih ya? Netizen supaya tahu. Perlindungan dari kekerasan. Kekerasan itu apa saja? Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan dalam bentuk perundungan, bully yang dikenal, bahkan kekerasan non fisik. Itu diatur oleh undang-undang. Jadi setiap anak di belahan dunia selain mendapatkan perlindungan itu, dia betul-betul harus terjamin tumbuh kembangnya nih. Kewajiban siapa itu nih? Kewajiban orang tua. Kewajiban masyarakat. Kewajiban pemerintah dan negara. Ayo kita lindungi anak ini kalau kita tidak mau kehilangan generasi penerus bangsa. Kalau kita tidak mau kehilangan generasi keluarganya. Oke. Lindungi dia. Dalam situasi apapun anak itu. Kenapa saya selalu berulang-ulang mengatakan karena anak itu tidak atas kehendaknya lahir. Tidak fair kalau dia sedikit salah saja sudah dipersalahkan. Justru itu harus dibenahi. Harus dilindungi anak itu. Kenapa anak itu tanda petik nakal? Refleksi apakah orang tuanya yang nakal? Gitu loh Nia. Jadi saya selalu tegas untuk mengatakan ini karena saya ingin mempersiapkan negeri ini diisi oleh anak-anak betul-betul yang tumbuh kembangnya dengan baik. Oke, setuju banget nih sama Bang Aris. Semangatnya Kan Bang Aris. kau harus setuju dan kau harus setuju supaya saya dapat dukungan gitu. Iya. Dan semangatnya Bang Aris ini yang mendorong dan memacu Nia juga, terutama buat sahabat anak Indonesia juga Bang. Nia, hanya semangat yang ada padaku. Kalau kau tanya uangku, nggak ada uang. Kan uang nggak bicara Bang. Ya nggak bicara, memang itu fakta tidak ada uang, tetapi semangat dan hati tulus. Itulah buku saya. Iya. Setulus hati Setulus hati. melindungi anak Betul, Indonesia. jaga
dan lindungi anak setulus setulus hati. hati. Dan gak akan berhenti sebelum. Dunia ini runtuh. Oke Bang, Itunya seru banget nih Bang ngobrol-ngobrol untuk semangat Ngobras. yang penting. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya Tuh, Bang. kok kupikir masih nyambung. Masih nyambung, tapi mungkin nanti kita ketemu Kapan lagi. kita? Kapan lagi? Oh, Minggu setiap depan. apa ya? Setiap Rabu Hari ya? Rabu, Oke, iya. oke. Karena waktu kita terbatas nih Bang. Kan kita ngobrol tadi masuk nggak kerasa. Ternyata waktunya. Memang kalau kata Bang Aris bilang ngomongin anak tuh nggak akan pernah ada habis. Betul. Oke. Sorry kawan-kawan kreatif. Oke Bang, sehat-sehat terus. Sampai ketemu lagi. Baik, Bang. terima kasih Nia. Oke, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.